Hai, pernah nggak sih kalian ngerasa jenuh? Misalnya, pernah nggak ngerasa capek dan nggak bersemangat buat ngelakuin aktivitas kayak biasanya? Dari yang biasanya semangat banget dan selalu antusias, sekarang jadi lebih gampang capek. Capek secara fisik dan juga mental. Nah, kalau belakangan ini kamu lagi sering ngerasa capek tanpa alasan, kamu perlu hati-hati nih sama tanda-tanda burnout yang mungkin sering disalahartikan dengan rasa capek biasa. Dilansir dari Help Guide, kamu bisa mengalami burnout ketika merasa kewalahan baik secara fisik, mental, dan emosional. Nah, di video Haloran Satu Hari Tentang Hidup kali ini, kita akan membahas apa itu burnout, ciri-ciri burnout, dampak buruk burnout, dan cara mengatasi burnout. Nah, simak sampai akhir ya video Haloran kali ini. Selain stres, burnout merupakan salah satu masalah yang bisa mengganggu produktivitasmu. Burnout bisa bikin kamu merasa capek, kosong, dan merasa nggak mampu mengatasi masalah hidup yang ada. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus ada. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan menghabiskan energi, membuat kamu merasa semakin tidak berdaya, putus asa, sinis, dan kesal. Akhirnya, kamu akan merasa enggak bertenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, terus ada 4 ciri-ciri burnout yang patut kalian ketahui. Yang pertama adalah hilangnya semangat bekerja dan merasa kelelahan. Salah satu ciri burnout adalah hilangnya semangat bekerja dan minat terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Tetap bekerja tanpa adanya semangat dapat menguras banyak energi sehingga memicu kelelahan. Ciri-ciri yang kedua adalah performa kerja menurun. Burnout juga bisa menyebabkan performa kerja menurun. Hal ini dipicu oleh hilangnya minat terhadap pekerjaan yang sedang digeluti, sehingga hasil yang didapat menjadi kurang memuaskan. Ciri-ciri yang ketiga adalah mudah marah. Orang yang sedang merasakan burnout cenderung akan mudah untuk marah, apalagi jika semuanya tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ditambah lagi, performa kerja yang menurun dapat menyebabkan pekerjaan terus menumpuk. Hal ini dapat memicu stres dan emosi yang membuat penderita burnout menjadi lebih sensitif. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Stres dan frustasi akan pekerjaan membuat penderita burnout bersikap sinis terhadap orang-orang yang bekerja dengan mereka. Pekerjaan yang digeluti dianggap sebagai beban hidup sehingga membuat mereka enggan atau berhenti bersosialisasi dengan rekan kerja, teman, maupun anggota keluarga yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Nah, sampai sini kalian pasti penasaran dong, penyebab burnout itu apa aja sih sebenarnya? Nah, di Haloran kali ini aku bakal ngasih tahu nih 5 penyebab burnout yang biasanya dialami banyak orang. Nah, yang pertama, tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan kamu. Yang kedua adalah bayangan tentang pekerjaan yang gak jelas. Yang ketiga, dinamika tempat kerja yang dirasa sangat buruk. Yang keempat, jenis pekerjaan yang monoton atau bahkan terlalu dinamis bisa membuat kamu mengalami job burnout. Yang terakhir, nggak ada dukungan sosial karena mungkin pekerjaan kamu terlalu mengisolasi diri kamu dari orang lain atau kehidupan pribadi kamu sendiri. Nah, kira-kira dampak buruk dari burnout itu apa aja sih? Pasti burnout itu ada dampak buruknya. Nah, ini dia ada 5 dampak buruk yang bisa terjadi karena burnout. Yang pertama adalah resiko gangguan tidur.
Burnout bisa bikin pola tidur kamu berantakan karena orang-orang yang mengalami burnout cenderung nggak bisa merasa tenang. Tidur yang cukup dapat menjaga daya tahan tubuh kamu dan membuat kamu bisa lebih berenergi dalam menjalani aktivitas keesokan harinya. Memiliki pola tidur berantakan, hal ini dapat memicu potensi penyakit serius lainnya. Dampak buruk yang kedua adalah merasa kelelahan sepanjang waktu. Selalu merasa lelah merupakan gejala dari burnout yang harus diwaspadai. Kamu gak hanya merasakan lelah secara fisik, namun juga lelah secara mental dan emosional. Tubuh rasanya lebih gampang capek dan emosi tuh gak stabil. Meskipun udah beristirahat, kamu masih aja merasa lelah, gak kunjung hilang dan mood juga gak kunjung membaik. Nah, yang ketiga ada menurunnya imunitas tubuh. Dengan kondisi burnout, maka sistem imunitas tubuhmu dapat mengalami penurunan. Hal ini tentu sangat berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Daya tahan tubuh yang mengalami penurunan dapat membuatmu rentan terkena penyakit lainnya. Yang keempat adalah dapat memicu depresi. Burnout membuat selalu merasa tertekan dan merasa sia-sia. Kamu akan kehilangan semangat dan motivasi hidup. Selain itu, seseorang yang mengalami burnout juga cenderung merasa enggak berdaya dan mudah menyerah. Suasana hati yang buruk ditambah dengan beban kerja dan lelah yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan mental kamu. Nah, dampak buruk terakhir yang bisa kamu rasakan adalah gangguan kecemasan. Burnout yang berlarut-larut dapat membuatmu merasa gelisah dan tertekan sepanjang waktu. Kamu bisa ngerasa khawatir secara berlebihan sama hal-hal yang gak pasti. Kamu terlalu takut untuk menjalani tuntutan hidup. Kegelisahan dan rasa khawatir yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan fisik kamu dan juga mental. Nah, kalau udah ngerasain burnout atau emang lagi di fase burnout, gimana sih caranya kita buat mengatasi burnout sendiri? Nah, burnout yang gak teratasi dengan baik itu tuh bisa berdampak buruk loh sama kesehatan fisik dan juga mental kamu. Nah, di Hellearn kali ini aku bakal kasih tahu kalian 5 cara untuk mengatasi burnout. Nah, cara yang pertama yang bisa kamu lakuin adalah buat list prioritas. Buatlah prioritas pekerjaan dari yang paling penting ke kurang penting. Dengan begitu, kamu tahu nih mana yang perlu dikerjain lebih dulu. Jadi, energi yang terkuras tidak terlalu banyak. Nah, cara yang kedua yang bisa kamu lakuin adalah bicarakan dengan atasanmu. Buat kamu yang udah bekerja, coba deh komunikasikan dengan atasan tentang masalah yang lagi kamu rasain. Pas kamu dapat kerjaan yang terlalu banyak, coba ungkapin bahwa pekerjaan tersebut membuat kamu merasa terbebani dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Nah, cara ketiga yang bisa kamu lakuin adalah kurangi ekspektasi dan berikan apresiasi terhadap diri sendiri. Atur pola pikir dan bersikaplah realistis. Jadi, kamu bisa menurunin ekspektasi sama kerjaan yang lagi kamu kerjain sekarang. Dengan begitu, kecemasan dan stres yang di tempat kerja dapat berkurang. Selain itu, jangan lupa buat kasih apresiasi terhadap diri sendiri sama prestasi yang udah pernah kamu capai di kerjaan. Nah, cara selanjutnya yang bisa kamu lakuin adalah ceritakan kepada orang yang bisa kamu percaya. Coba ceritakan apa yang lagi kamu rasain sama orang-orang terdekat yang bisa kamu percaya. Walaupun kamu gak selalu dapat solusi, cara ini bisa ngebantu kamu buat melepaskan emosi negatif dan mengurangi stres pekerjaan. Nah, hal terakhir yang bisa kamu lakuin adalah coba deh buat ubah gaya hidup kamu. Terapkan gaya hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup.
Hal-hal ini bisa mendukung tubuh kamu biar lebih sehat dan pikiran yang lebih mudah fokus. Jadi, hal ini akan menurunkan resiko terjadinya burnout.